Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini pelajaran bahasa Indonesia kita akan membahas cerpen. Pembahasan tentang cerpen diperuntukkan untuk siswa kelas 11 SMA. Sebelum memulai pembelajaran cerpen ini, marilah kita mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Pembahasan cerpen meliputi pemahaman cerpen, nilai-nilai cerpen, unsur pembangun cerpen, dan penyusun cerpen. Silahkan disimak dan dilihat penguraian cerpen di bawah ini. 4. Nilai kehidupan dalam dunia cerpen. A. Pemahaman cerpen. B. Nilai-nilai dalam cerpen. C. Demonstrasi nilai-nilai dalam cerpen. D. Unsur pembangun cerpen. E. Penyusunan cerpen. A. Pemahaman cerpen. Pengertian, ciri-ciri, jenis. Cerpen. Cerpen adalah cerita pendek kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal pada satu tokoh dan satu situasi yang habis dibaca dalam sekali duduk. Ciri-ciri cerpen: panjang karangan lebih kurang 10 halaman, habis dibaca sekali duduk, tidak menggambarkan semua kisah para tokohnya, ada konflik tetapi tidak menimbulkan perubahan nasib pelaku, hanya menimbulkan satu alur, perwatakan tokoh dilukiskan secara singkat, menimbulkan kesan mendalam bagi pembaca. Jenis cerpen: cerpen mini, cerpen ideal, cerpen panjang. Cerpen mini adalah cerpen yang habis sekali dibaca. Cerpen ideal dilihat dari tokoh dan alurnya yang menggambarkan keadaan yang sangat harmonis. Cerpen panjang atau biasa disebut dengan cerbung, cerpen bersambung. Biasanya setiap episode disiarkan atau dikabarkan pada setiap minggu ataupun dalam 1 bulan sekali. Dan cerita ini saling bersambung menyambung sampai cerita ini selesai. B. Nilai-nilai dalam cerpen. Nilai-nilai dalam cerpen mengidentifikasi nilai dalam cerpen. Nilai-nilai dalam cerpen: moral, religius, budaya, kepahlawanan, sosial, politik. Nilai-nilai dalam cerpen: moral, yaitu adat atau kebiasaan atau etika yang dianut dalam suatu masyarakat. Religius adalah yang berhubungan dengan agama yang dianut oleh sebagian masyarakat. Budaya itu berbeda-beda dari Sabang sampai Merauke. Kepahlawanan, nilai atau sikap yang dicontohkan oleh seseorang yang berhubungan dengan semangat sosial dan berjiwa kepahlawanan. Sosial adalah aturan-aturan atau sanksi-sanksi yang ada di dalam masyarakat. Politik adalah yang dianut oleh negara itu sendiri. Langkah-langkah mengidentifikasi nilai-nilai dalam cerpen: membaca cerpen dengan saksama, menganalisis tindakan dan dialog yang dilakukan oleh tokoh, menyimpulkan nilai-nilai kehidupan lewat tindakan atau dialog tokoh. C. Demonstrasi nilai cerpen dalam kehidupan sehari-hari. Membaca cerpen dengan cermat dan teliti. Menganalisis nilai-nilai kehidupan dengan mengamati tindakan dan dialog tokoh. Menyimpulkan nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerpen. Menganalisis keterkaitan nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerpen dengan kehidupan masyarakat sekarang. Mempraktikkan nilai-nilai yang didapat dalam kehidupan sehari-hari. D. Unsur pembangun cerpen. Unsur intrinsik cerpen, unsur ekstrinsik cerpen, struktur cerpen, kebahasaan cerpen. Unsur intrinsik cerpen: tema, alur, latar, penokohan, sudut pandang, dan amanat. Tema adalah gagasan pokok atau ide pokok yang ada di dalam cerpen. Alur, jalannya cerita atau jalannya peristiwa yang ada di dalam cerpen. Latar yang menyatakan tempat, suasana, dan keadaan pada saat itu. Penokohan, di sini ada tokoh utama, tokoh antagonis, dan tokoh protagonis. Sudut pandang, cara pengarang melihat bagaimana
karangannya atau cerpennya itu dibuat. Amanat adalah pesan yang disampaikan oleh pengarang di dalam cerita itu. Unsur ekstrinsik cerpen terdiri dari bahasa, latar belakang pengarang. Struktur cerpen. 1. Pengenalan situasi cerita, exposition. 2. Pengungkapan peristiwa, complication. 3. Menuju konflik, reaching action. 4. Puncak konflik, turning point. 5. Penyelesaian, edit atau koda. Unsur kebahasaan cerpen. 1. Keterangan waktu. 2. Verba asli. 3. Dialog. Penyusunan cerpen. Penyusunan cerpen, penyuntingan cerpen. Langkah menyusun cerpen. 1. Menentukan tema. 2. Menentukan pusat pengisahan. 3. Menentukan penokohan. 4. Menentukan latar atau setting. 5. Menyajikan cerpen dengan alur yang menarik. Langkah menyunting cerpen. 1. Membaca keseluruhan naskah cerpen. 2. Mencermati kesalahan penggunaan ejaan, kesalahan penulisan, ataupun tanda baca. 3. Memperbaiki kesalahan yang ditemukan dalam naskah cerpen yang dibaca. Di akhir pembelajaran cerpen, buatlah sebuah cerpen 150 kata sampai dengan 250 kata. Pilihlah tema yang berhubungan dengan keseharian siswa-siswi kelas 11. Contoh, tema pertemanan, lingkungan sekolah, ataupun lingkungan rumah. Atau boleh mencari tema yang lainnya. Silahkan ditulis di buku latihan bahasa Indonesia. Sekian pembahasan tentang cerpen untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.